Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Khairunisa dari Universitas Syah Kuala, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan program bimbingan dan konseling berdasarkan alat ungkap masalah siswa atau disingkat dengan alat AUM umum di SMP Negeri 1 Baitussalam. Jadi saya menyebarkan angket, yaitu alat ungkap masalah pada siswa ataupun siswi SMP Negeri 1 Baitussalam 2 bulan yang lalu. Dan tak lupa penghormatan saya kepada dosen pengampuh yang sudah membimbing saya dalam lancarnya program bimbingan dan konseling ini, yaitu Ibu Jamilah Aini Nasution SPD MPD, Ibu Fitrah Marcella SPD MPD, dan Ibu Sri Dasweni SPD MPD. Langsung saja, dalam program bimbingan dan konseling ini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama yaitu rasional. Nah, di mana setiap individu itu pasti dihadapkan dengan permasalahan hidup yang tidak habis-habisnya. Jadi dengan begitu juga siswa dan siswi yang sedang duduk di bangku sekolah. Menghadapi permasalahan tersebut, manusia dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahannya itu. Jadi dengan mengenali potensi dan kemampuan dirinya, pada saat sekarang ini layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Baitussalam banyak sekali menghadapi permasalahan, baik itu secara internal maupun eksternal. Di sisi internalnya ini, problematika yang dihadapi adalah pada bidang karir. Di mana siswa dan siswi itu belum mampu dalam menentukan karir yang ingin digapainya. Juga kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang lapangan pekerjaan. Sedangkan pada bidang pribadi, siswa sering merasa sedih, juga kurang bersungguh-sungguh dalam menghadapi sesuatu. Dari sisi eksternalnya, peserta didik berada di masa perkembangan, di mana mereka sudah terpengaruh terhadap lingkungannya, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Di mana di sini di lingkungan sekolahnya ini banyaknya siswa ataupun siswi yang sudah menggunakan atau mengkonsumsi rokok, di mana akan berpengaruh terhadap siswa-siswi yang lain jika melihatnya. Begitu juga dengan lingkungan masyarakatnya, banyaknya di masyarakat itu sudah memakai narkotika, sehingga jika siswa dan siswi ini melihatnya akan berdampak besar terhadap siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Baitussalam ini. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Adapun dasar hukum yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan tentang guru dan dosen. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang pendidikan. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang kerja guru, bimbingan dan konseling ataupun konselor. Yang kelima yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang keenam, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 /4 PB 2010 Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk penjelasan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang ketujuh yaitu Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP atau MT. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar. Yang kesembilan,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah Nomor 64 Tahun 2014 Pasal 1 dan Ayat 1. Yang ke-10, Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan yang terakhir yaitu Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan di pasal 36 ayat 1. Masuklah ke poin yang selanjutnya yaitu visi dan misi SMP Negeri 1 Baitus Salam. Adapun visinya, yang pertama yaitu terwujudnya siswa yang berprestasi, terampil dalam berbuat, berdisiplin tinggi, dan berbudi pekerti dalam segala tindakan. Misinya yang pertama yaitu menerapkan disiplin bagi siswa dan guru. Yang selanjutnya meningkatkan mutu siswa dengan belajar giat untuk menyesuaikan pelajaran sesuai dengan tindakan kurikulum secara optimal. Yang selanjutnya melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Selanjutnya menumbuh kembangkan semangat berjuang dan kedisiplinan kontinu. Selanjutnya membantu siswa untuk menggali potensi dirinya. Selanjutnya menanamkan penghayatan terhadap ajaran agama sehingga menjadi sumber dalam bertindak. Dan yang terakhir menanamkan rasa kepedulian dalam diri siswa. Poin selanjutnya yaitu mengenai visi dan misi bimbingan dan konseling di sekolah. Yaitu visinya, visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam membantu perkembangan peserta didik ataupun konseli dalam mengekspresikan diri sesuai potensi, bakat, dan minat untuk mengentas masalah agar peserta didik dapat berkembang secara optimal dan bertanggung jawab. Adapun misinya yang pertama yaitu memfasilitasi peserta didik dengan kegiatan-kegiatan yang memberi wadah penyaluran agar potensi, bakat, dan minatnya berkembang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan perkembangannya. Yang kedua, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, serta instansi yang terkait dalam rangka pengentasan masalah yang terdapat pada diri siswa ataupun siswi. Yang terakhir yaitu meningkatkan keprofesionalan guru bimbingan dan konseling ataupun konselor melalui kegiatan pengembangan yang berkelanjutan. Di poin selanjutnya yaitu mengenai deskripsi kebutuhan. Nah, jadi deskripsi kebutuhannya itu yang pertama ada profil kelas, yang kedua profil individu, yang ketiga rumusan kebutuhan, dan yang terakhir rumusan tujuan. Langsung saja kita ke profil individu. Di sini terdapat profil individu dengan tabel yang pertama yaitu nomor item, butir pernyataan instrumen alat ungkap masalah umum, peserta didik ataupun konseli, jumlah responden, persentase, prioritas, waktu layanan bulanan, dan ada bidang layanan yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, jadi di sini ada nomor item yaitu nomor item ini berisi 155 butir item pernyataan. Nah, di mana butir pernyataannya ini di sini kan sudah beracak karena saya sudah memprioritaskan mana butir-butir item yang sudah yang banyak memilih item tersebut. Nah, di mana di sini butir pernyataan instrumen alat ungkap masalah umum di nomor 44 yaitu sering merasa sedih dengan peserta didik ataupun konseli jumlah respondennya yaitu 18 orang pemilih dan persentase 69%. Di sini prioritasnya yaitu segera dan waktu layanan bulannya itu yaitu bulan Juli. Nah, pada bidang layanannya itu pribadi yaitu 504, di bidang sosial yaitu 391,
di bidang belajar 75 dan di bidang karir 42. Dengan jika dipersenkan, di bidang pribadi ini 28%, di bidang sosial 23%, di bidang belajar 19%, dan di bidang karir 32%. Nah, di item yang kedua yaitu nomor 45, kurang bersungguh-sungguh dalam menghadapi sesuatu. Dengan jumlah responden yang memilih yaitu 17, persentasenya yaitu 65%, prioritasnya segera, waktu layanan bulanannya itu di bulan Agustus. Dengan jika seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika dipersenkan yaitu berjumlah tersebut. Begitu juga selanjutnya. Yang kedua, masuk kita ke profil individu, di mana profil individu yang bertabelkan yang pertama nomor, yaitu nomor urut. Di sini juga sudah berurut, ada 25 siswa dan siswi di SMP Negeri 1 Baitu Salam ini yang sudah mengisi angket yang sudah saya berikan. Jadi di sini sudah beracak juga karena sudah dipersenkan siswa yang mana yang banyak memilih butir-butir item pernyataan. Nah, di sini adapun urutan nomornya, kode dari siswa ini, adapun nomor induk, nama siswa, jenis kelamin, jumlah masalah, dan persen. Di mana nomor urut 20 ini yaitu dengan kode K20 atas nama Selvia Rahmadani, atau dia berjenis kelamin perempuan. Jumlah masalah yang dipilih 70 item dan presentasenya yaitu 45%. Yang kedua yaitu nomor urut 21 dengan kode K21 yaitu Gunawan Pratama, laki-laki, 66 masalah dan persen 43%. Nah, begitu juga selanjutnya. Masuk yang ketiga yaitu rumusan kebutuhan, di mana rumusan kebutuhan ini dengan tabel yaitu bidang layanan, di mana bidang layanan ini berisikan bidang pribadi, sosial, belajar, karir. Yang kedua yaitu hasil asesmen kebutuhan. Yang ketiga yaitu rumusan kebutuhan, di mana hasil asesmen kebutuhan ini yaitu yang berisikan badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, jadi rumusan kebutuhannya itu siswa ataupun siswi ini harus menerima dengan positif kondisi fisiknya. Yang kedua yaitu sering pusing ataupun sakit. Jadi siswa dan siswi ini menjaga kondisi fisik dan pola makannya. Berat badan terus berkurang ataupun bertambah. Nah, di sini sering pusing ataupun sakit atau berat badan yang terus berkurang atau bertambah ini rumusan kebutuhannya bisa dibuat sama karena jika dia pusing ataupun sakit, dia harus menjaga fisik dan pola makan dia. Di sini berat badan yang terlalu kurus ini berat badan terus berkurang ataupun bertambah, dia juga harus menjaga kondisi fisiknya dan pola makannya. Nah, begitu juga selanjutnya. Selanjutnya yaitu rumusan tujuan, di mana di rumusan tujuan ini bidang layanannya itu yaitu pribadi, sosial, belajar, karir. Dengan rumusan kebutuhan menerima dengan positif kondisi fisik. Tujuan layanannya itu peserta didik mampu menerima keadaan kondisi fisiknya dan menyukurinya. Nah, untuk yang kedua yaitu menjaga kondisi fisik dan pola makan. Nah, peserta didik mampu menjaga kondisi fisik serta mengatur pola hidup yang sehat. Yang ketiga yaitu menjaga kondisi fisik dan pola makan, di mana tujuan layanan itu peserta didik mampu menjaga kondisi fisik serta mengatur pola tidur yang sehat. Nah, begitu juga selanjutnya.
Lanjut kita kepada komponen program, di mana komponen program ini yang berisikan yang pertama yaitu layanan dasar, yang kedua layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga yaitu layanan responsif, yang keempat dukungan sistem. Pada layanan dasar, di sini komponen program ada tabel, yaitu yang pertama yaitu komponen program. Komponen programnya itu yaitu layanan dasar, layanan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada juga nomor, ada topik materi kegiatan layanan, ada jumlah layanan, proporsi, perhitungan waktu atau 24 jam sampai dengan 40 jam. Di mana di sini layanan dasar yang pertama ada 12. Pada layanan dasar ini ada 12 topik ataupun materi kegiatan layanan. Maksudnya ada 36 jumlah layanan pada layanan dasar ini dengan proporsi 33% dan perhitungan waktunya itu 33% dikali 24% sama dengan 8 jam. Nah, jadi di layanan dasar ini ada 36 topik. Nah, berarti ada 36 jumlah layanan. Selanjutnya yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual, di mana jumlah layanannya itu yaitu 22, di mana dan proporsinya yaitu 29. Nah, jadi 9% dikali 24 sama dengan 7 jam. Selanjutnya yaitu layanan responsif. Di layanan responsif ini jumlah layanannya itu 34 dengan proporsi 31%. Dengan persen 31%, 31% dikali 24 sama dengan 7 jam. Selanjutnya layanan dukungan sistem. Di layanan dukungan sistem ini ada 6 topik atau materi dengan persen 80%, 8% dikali 24 sama dengan 2 jam. Jadi dengan jumlah layanannya itu ada 98 100% yaitu dan jumlah jamnya itu 24 jam. Masuk ke selanjutnya yaitu bidang layanan, di mana bidang layanan ini yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan rencana operasional ataupun action plan, yaitu yang pertama di bidang layanannya. Bidang layanannya itu bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan tujuan layanannya itu komponen layanan, strategi layanan, materi layanan, metode layanan, media, dan evaluasi. Nah, di mana di bidang pribadi, di mana di sini peserta didik mampu menerima keadaan kondisi fisik dan mensyukurinya, dan badan terlalu kurus, pendek, ataupun terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu bentuk badan dan atau warna kulitnya itu kurang menarik. Nah, di sini itu kan untuk pernyataannya itu sama, karena di sini siswa itu kurang mensyukuri apa yang sudah dimilikinya, dengan dia tidak mampu menerima keadaan kondisi fisiknya, badannya terlalu pendek atau terlalu tinggi. Di sini layanan ini banyak yang siswa dan siswi banyak memilih item tersebut. Nah, jadi di komponen layanannya itu saya membuat yaitu layanan responsif. Dan jika itemnya itu hampir sama, kita bisa melakukannya ataupun mendabelkannya. Misalnya di komponen layanannya itu kita buat komponen yaitu layanan dasar. Nah, untuk strategi layanannya itu kita membuat konseling kelompok. Kenapa saya membuat konseling kelompok? Karena item-item ini
yaitu prioritas ataupun segera di dalam asesmen yang sudah saya buat gitu. Jadi ini adalah banyak siswa dan siswi yang memilih item ini gitu. Nah, untuk materi layanannya itu belajar bersyukur dengan bentuk tubuh. Metode layanannya itu disesuaikan dengan pendekatannya karena ini adalah konseling kelompok. Jadi untuk medianya itu PPT dan laptop, evaluasi, proses wawancara, observasi, hasil, wawancara dan lembar kerja atau LKS. Nah, di sini yang selanjutnya itu sering pusing atau sakit, di mana komponen layanannya itu yaitu layanan dasar, strategi layanannya bimbingan klasikal, materi layanannya itu hidup sehat itu indah, metode layanan ceramah dan diskusi, media, PPT dan laptop, evaluasinya proses wawancara dan sebagainya. Masuklah kita ke selanjutnya yaitu pengembangan topik ataupun tema. Di mana di sini tabelnya yaitu bidang layanan, deskripsi kebutuhan, tujuan layanan, topik atau tema materi layanan, sub materi layanan, alokasi waktu. Nah, di bidang ini ada pribadi, sosial, belajar, karir. Di deskripsi kebutuhannya ini menerima dengan positif kondisi fisik, di mana tujuan layanannya peserta didik mampu menerima keadaan kondisi fisiknya dan mensyukurinya. Nah, untuk topik ataupun tema materi layanannya ini saya membuat belajar bersyukur dengan bentuk tubuh. Nah, untuk sub materi layanannya itu yang pertama pentingnya bersyukur. Yang kedua tips ampuh bersyukur. Yang ketiga yaitu belajar bersyukur agar hidup bahagia. Yang keempat belajar mensyukuri dengan bentuk tubuh. Adapun alokasi waktunya yaitu 2 JP, 2 jam pelajaran. Yang kedua yaitu menjaga kondisi fisik dan pola makan. Peserta didik mampu menjaga kondisi fisik serta mengatur pola hidup yang sehat. Untuk topik ataupun tema materi layanannya yaitu hidup sehat itu indah. Submaterinya pentingnya menjaga kesehatan. Yang kedua manfaat dari hidup sehat, tips dan trik hidup sehat yaitu dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Di mana yang pertama evaluasi. Di sini melakukan evaluasi dalam program bimbingan konseling yaitu penyesuaian rencana evaluasi. Yang kedua pengumpulan data. Bagaimana seorang konselor mengevaluasi bagaimana sih dia cara dia mengumpulkan data, apa sih kekurangan-kekurangan yang ada pada saat dia sedang mengumpulkan data gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data. Nah, pada saat dia melakukan interpretasi data, apa sih kekurangan-kekurangan yang ada ataupun kondisi dia sedang menganalisis ataupun menginterpretasi data tersebut gitu. Selanjutnya yaitu pelaporan, di mana pelaporan ini yang pertama seorang konselor hendaknya logis dan dapat dipahami. Dalam pelaporan bimbingan dan konseling ini harus logis dan dapat dipahami oleh si pembaca gitu. Yang kedua yaitu sesuai dengan kaidah penulisan. Yang ketiga dilaporkan tepat waktu. Nah, jadi setelah program bimbingan dan konseling ini sudah berjalan, jadi apapun kegiatannya, maksudnya apapun keluh kesal dalam melakukan program bimbingan dan konseling ini harus dilaporkan tepat waktu agar permasalahan yang dihadapi siswa dan siswi itu dapat dilaksanakan dengan baik ataupun dilaksanakan segera gitu. Nah, yang terakhir yaitu tindak lanjut. Yang pertama yaitu di dalam tindak lanjut ini menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan. Nah, di mana baik itu peningkatan dari siswa ataupun dari konselornya sendiri. Harus meningkatkan kompetensi yang ada pada diri konselor itu agar berjalannya program bimbingan dan konseling yang akan datang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu menyusun ulang desain program. Nah, jika ada kesalahan ataupun ada yang tidak terlakukan gitu. Jadi seorang konselor harus menyusun ulang desain program bimbingan dan konseling dengan baik dan benar.
Yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan tindak lanjut. Nah, jadi setelah memberikan angket ataupun memberikan layanan kepada siswa dan siswi, harus melaksanakan tindak lanjut. Nah, masuklah kita ke selanjutnya, yaitu sarana dan prasarana. Di mana di sini yaitu nomor 1 uraian kegiatan, spesifikasi, satuan, harga, dan manfaat. Yang pertama, ruang bimbingan dan konseling, yaitu ruangannya 3x4, satu ruangan dengan harga 5.500.000 ya, dan juga kursi, meja besar, penerang, AC kursi itu 10 bang kursi, meja 2 meja, penerang 3 penerang atau lampu, AC ruangan 1, di mana kursi itu 500.000, meja 300.000, penerang 120.000, AC 2 juta. Nah, jadi untuk manfaatnya itu fasilitas dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik ataupun konseli dengan aman dan nyaman. Jadi dengan adanya fasilitas tersebut akan memberi kenyamanan terhadap peserta didik yang datang ataupun konseli yang datang. Yang kedua yaitu ATK, yaitu yang ketiga yaitu paket dan lain sebagainya. Di sini jumlahnya total 9.400.000. Masuklah ke selanjutnya yaitu anggaran biaya. Di mana anggaran biayanya itu kegiatan layanan bimbingan konseling, transportasi untuk layanan advokasi, yaitu dua kali pertemuan kali 200.000. Jadi 400, jumlahnya itu 400. Home visit 2 orang kali 2 kali observasi dikali 50.000, yaitu 300.000. Pembuatan media bimbingan konseling 5 media BK, yaitu 200.000, yaitu 200 per 5 media BK berjumlah 200.000 dengan jumlah 1 juta dan lain sebagainya. Yaitu totalnya berjumlah 6.570. Nah, di sini dengan yang seperti bahan habisnya ini, bahan habis pakai kertas A4 2 rem dengan harga 50.000, jumlahnya 100.000, ATK 2 pak, RP 100.000 yaitu 200, paket data 10 bulan dikali 60.000, 600.000, penjilid 5 buah dikali 20.000, 100.000, yaitu jumlahnya. Sarana dan prasarana seperti ruangan, kursi, meja, penerang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu jadi jumlahnya 6.570.000. Masuklah ke selanjutnya yaitu jadwal kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada semester ganjil, yang kedua yaitu semester genap. Nah, untuk program semesternya itu di sini yang pertama semester ganjil, di mana dengan tabel nomor kegiatan jenis kegiatan dan layanan, bidang bimbingan, pribadi, sosial, belajar, karir, fungsi bimbingan dan konseling, tujuannya, waktunya itu dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, Desember. Nah, untuk yang pertama persiapan, di sini ada pembagian tugas guru bimbingan dan konseling ataupun konselor. Nah, untuk tujuannya itu tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Dengan waktunya itu dilakukan pada bulan Juli di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, untuk asesmen kebutuhannya itu dengan tujuan terungkapnya kebutuhan peserta didik ataupun konseli. Itu dilakukan pada bulan Juli di minggu ketiga dan minggu keempat. Yang ketiga yaitu menyusun program bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling lebih terarah dan tepat sasaran, itu tujuannya. Nah, selanjutnya di sini juga ada bidang layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan dasar, bimbingan klasikal. Misalnya seperti ini, sekolahku adalah ilmuku. Ini adalah bidang layanannya ataupun fungsi dari bimbingan dan konselingnya itu pemahaman dan pengembangan, dan tujuannya itu peserta didik nyaman terhadap sekolahnya gitu.
Begitu juga dan sebagainya. Di sini bimbingan klasikal ini dilakukan pada minggu pertama di bulan Juli, dan beruntung bagi orang yang bertakwa itu dilakukan pada minggu kedua di bulan Juli juga. Selanjutnya yaitu semester genap. Nah, jadi di semester genap ini untuk tabelnya sama seperti yang semester ganjil. Di sini untuk jenis kegiatannya itu persiapan, pembagian tugas, guru bimbingan dan konseling ataupun konselor. Untuk tujuan pencapaian efektivitas lainnya bimbingan dan konseling di bulan Juli pada minggu pertama dan minggu kedua seperti semester ganjil juga. Nah, di sini juga ada layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan dasar, bimbingan klasikal, hidup sehat itu indah, pemahaman. Jadi fungsinya itu pemahaman peserta didik mampu menjaga pola hidup sehat. Nah, itu dilakukan di bulan Agustus. Jadi itu dilakukan di bulan Agustus pada minggu pertama. Selanjutnya yaitu semester genap, etika berteman, di mana di sini juga seperti yang tadi itu dilakukan pada etika berteman baik, pemahaman dan pengembangan peserta didik mampu berteman dengan baik. Ini di bulan Juli pada minggu ketiga. Di sini juga ada bimbingan kelas besar dan lintas kelas yang dilakukan pada program semesteran. Jadi jenis kegiatan dan layanannya itu banyak, yaitu seperti bimbingan konseling kelompok, bimbingan dan konseling kelompok, konsultasi, kunjungan rumah, advokasi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga lampiran yang berisi tentang RPL bimbingan klasikal. Ini adalah lampiran bimbingan klasikal. Ini juga lampiran bimbingan klasikal. Dan ini lampiran RPL bimbingan kelompok. Ini RPL konseling kelompok, konseling individual, konseling kelompok. Dan ini ada juga dokumentasi dari pembagian angket di SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Baitus Salam. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.